A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada bab uronyo kita bahas tentang definisi ilmu dan makna definisi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal mazkuru liman qamat iya bihi kama huwa. Nah, ilmu dapat ditafsiri sebagai berikut. Kondisi demikian rupa yang jika dimiliki seseorang maka menjadi jelas apa yang diketahuinya. Wal fiqhu ma'rifatun daqaiqil ilmi. Fikih adalah pengetahuan tentang detil-detil ilmu. Qala Abu Hanifah rahmatullahu alaih, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Berkata Abu Hanifah radhiyallahu anhu, fikih adalah pengetahuan tentang hal yang berguna dan yang berbahagia bagi diri seseorang. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajali. Kata beliau di sini adalah Abu Hanifah. Tiada artinya suatu ilmu kecuali untuk diamalkan, sedang pengamalan itu berwujud meninggalkan orientasi dunia demi ukhrawi. Fayambaghi lil insani alla yaghfulu an nafsihi ma yanfa'uha wa ma yadarruha fi aulaha wa ukhraha wa yastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba amma yadurruha kaila yakuna aqluhu wa amaluhu hujjatan fayazdadu uqubatan. Na'udzubillahi min syakhatihi wa iqabihi. Maka sebaik-baik manusia jangan lupa diri atau lengah dari hal apapun yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan di akhiratnya, kemudian mengambil yang bermanfaat dan menghindari apa yang berbahaya baginya, agar kelak akal dan amal perbuatannya tidak menjadi hujjah atau alasan yang membebani sehingga mempererat siksa atas dirinya. Kami berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatu wa akhbarun sahihatun masyhurah. Adalah banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis sahih masyhur yang menguraikan keistimewaan maupun keunggulan ilmu. Lam nashtaghil bi zikriha kay la yatulal kitab. Kami tidak ingin memaparkan di sini agar kitab tidak terlalu tebal. Jadi di depan akan dijelaskan banyak permasalahan tentang masalah belajar ilmu, tentang adab-adab dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.